Sejahtera dalam Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus. Kingdom of God in Leviticus, kerajaan Tuhan di dalam kitab Imamat. Di dalam seri tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah atau kerajaan surga yang kita sudah mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan kita masuk ke dalam kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat kita membaca ada banyak sekali peraturan-peraturan yang kita bisa kategorikan di dalam peraturan-peraturan tersebut. Yang pertama, peraturan tentang liturgi, peribadatan, dan juga tentang korban. Bagaimana semua diatur begitu detail oleh Tuhan sendiri untuk menciptakan satu kenyamanan dan juga menciptakan kekhasan atau kekhususan sendiri tentang hidup di dalam kerajaan Tuhan. Tidak hanya di dalam peribadatan, liturgi, atau di dalam kemah suci atau tabernakel, tetapi juga diatur tentang hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Bagaimana seseorang memperlakukan satu dengan lainnya. Bagaimana seorang diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan akan pembunuhan, pencurian, dan seterusnya. Artinya hubungan sosial diatur di dalam kerajaan Allah dan tercermin di dalam kitab Imamat. Hal yang lain juga mengatur tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ada peraturan-peraturan atau adanya pedoman yang dibuat oleh Tuhan di dalam kitab Imamat untuk bangsa Yahudi pada waktu itu, supaya mereka bisa menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang dikuduskan oleh Tuhan, dan umat yang melayani Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa di sekitar dan di dalam bumi ini. Kita melihat bagaimana di dalam kerajaan Tuhan merupakan satu kerajaan yang begitu in order atau begitu tertib untuk mereka semua boleh beraturan, boleh tertib, boleh hidup di dalam kerajaan Tuhan dengan penuh cinta kasih, dengan penuh peduli, dan penuh akan persekutuan dengan Tuhan, baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Disinilah kita melihat bagaimana gambaran kerajaan Tuhan itu ditunjukkan dengan peraturan-peraturan yang begitu detail yang mengatur kehidupan umat manusia. Peraturan-peraturan ini tidaklah untuk membatasi atau mengekang daripada umat Tuhan atau umat manusia, tetapi semua peraturan yang dibuat pada waktu itu dibuat untuk mengatur di dalam relasi antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesama. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan akan beberapa hal yang penting di dalam kerajaan Tuhan di dalam kitab Imamat. Hal penting yang pertama adalah berbicara kerajaan Tuhan sangat menaruh perhatian terhadap orang asing, orang miskin, dan orang yang tidak punya. Di dalam kitab Imamat sangat jelas sekali bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa yang baru dibentuk ini untuk memperhatikan orang asing. Orang asing yang datang ke tanah mereka atau ke negeri mereka haruslah mereka perhatikan. Mereka tidak boleh dibuang, mereka tidak boleh dibenci, bahkan dibunuh. Mereka harus diperhatikan, dipelihara, diberi makan atau diberi minum, dan diberi tumpangan supaya mereka bisa tinggal dan melanjutkan kehidupan atau melanjutkan perjalanan mereka. Mereka ini merupakan satu perhatian bagi Tuhan yang Tuhan taruh bagi bangsa Israel. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan juga memperhatikan akan janda-janda, anak-anak, orang miskin. Bagaimana diatur setiap hasil bumi diberikan, tidak bisa diambil semuanya ketika mereka akan memanen hasil bumi mereka, tetapi mereka harus menyisakan sebagian untuk janda-janda, orang miskin, atau orang yang tidak punya, supaya mereka bisa mendapatkan makanan, baik beras, gandum, ataupun hasil bumi yang lain. Tuhan menaruh perhatian terhadap mereka yang tidak punya. Tuhan menaruh perhatian bagi mereka yang berkekurangan. Disinilah kita melihat bagaimana kerajaan Tuhan menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan
menciptakan kedamaian bagi manusia. Bagaimana sistem ini dibuat untuk mensejahterakan umat Israel, umat Yahudi, dan tidak hanya itu, tetapi juga bangsa lain atau orang asing yang hidup bersama-sama dengan mereka. Disinilah kerajaan Tuhan tidak memandang diskriminasi, tidak melihat perbedaan ras, tidak melihat perbedaan suku, termasuk kepercayaan. Disinilah juga saudara melihat kerajaan Tuhan menaruh perhatian khusus terhadap orang miskin, orang tidak punya, dan juga kepada anak-anak. Kerajaan Tuhan hadir memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Kerajaan Tuhan hadir memberikan perhatian bagi mereka yang membutuhkan keadilan dan damai sejahtera. Kerajaan Tuhan di dalam kitab Imamat menjelaskan bahwa semua peraturan yang ada untuk mensejahterakan, untuk membuat hubungan manusia dengan Tuhan hidup dengan sejahtera, dan juga kehidupan manusia dengan manusia bisa hidup dengan sejahtera sama seperti Dia sebagai sumber damai sejahtera kita. Tuhan berkati.